Perkenalkan, nama saya Marcel Christian Sulim dengan NIM 21I10019. Di video reaction kali ini, saya akan memberikan menjawab 3 pertanyaan dari video presentasi Pak Greg. Pertanyaan pertama, jelaskan profil kebencian menurut 5W1H. Dari yang pertama, what? Kebencian merupakan suatu emosi di mana seorang manusia tidak suka, memusuhi dan antipati terhadap seseorang atau suatu hal atau barang dan lain sebagainya. Kebencian membuat kita untuk menghindari, menghancurkan, dan menghilangkan hal tersebut. Kebencian merupakan hal yang normal dalam kehidupan manusia. Kemudian ada who. Kebencian berasal dari manusia sendiri. Penyebab dari kebencian adalah manusia, dari manusia, dan untuk manusia. Seperti hukum give and take. Kemudian ada where. Kebencian berada di mana-mana, baik di dunia nyata serta dunia maya. Contoh di dunia nyata seperti menjelek-jelekan orang lain, dan contoh di dunia maya seperti hate speech dan lain sebagainya. Kemudian when. Kebencian terjadi ketika seorang manusia merasa iri, dendam, dan ingin memusuhi atau menghancurkan lainnya. Why? Manusia mampu berkomunikasi atau berinteraksi dan menularkan efek negatif pada sekitarnya. Jadi melalui komunikasi, manusia saling bertukar emosi seperti marah, dendam, dan lain sebagainya. Kemudian ada how. Proses kebencian muncul pasti ada sebabnya, tetapi sebaliknya juga bisa saja dari sebab yang tidak jelas. Proses ini terjadi pada saat seseorang membenci orang lain tanpa ada sebab atau tanpa didahului oleh komunikasi sebelumnya. Agar kebencian itu memiliki alasan, maka dicarilah kesalahan orang lain. Pertanyaan kedua, habitus atau kebiasaan apa yang harus dilakukan manusia dan dilakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian? Kebiasaan yang harus dilakukan contohnya rajin berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan, selalu berpikir positif, tetap tenang dalam suasana tinggi seperti sedang ricu, ada masalah emosi dan lain sebagainya. Kemudian dapat mengendalikan emosi, dan yang terakhir mengampuni orang lain dan lain sebagainya. Saya mengambil ayat dari Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pesannya, kita harus mengasihi musuh-musuh kita, bukan membencinya. Karena musuh kita juga merupakan manusia yang sama seperti kita, manusia yang lemah, tak berdaya, dan butuh dicintai. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana manusia hidup damai meskipun ia harus berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian? Atau cara agar tidak tertular virus kebencian. Cara kita hidup damai dengan cara tetap sabar dan tidak menunjukkan rasa kebencian meskipun kita berinteraksi dengan orang tersebut. Selain itu, kita juga dapat berbuat kebaikan bagi sesama, sehingga akan menjadikan perdamaian dalam dunia ini dan bagi diri kita sendiri. Ayatnya Lukas 6 ayat 27-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi kita harus mengasihi musuh kita, dan bukan membencinya, melainkan mengasihi dan mendoakan bagi musuh-musuh kita. Kemudian tanggapan mengenai video Peace is Fantastic. Menurut saya setuju dengan ateisme. Karena ateisme merupakan hak untuk memilih, sama halnya dengan agama. Di Indonesia terdapat 5 atau 6 kepercayaan yang diakui. Nah, kita juga memiliki hak yang sama untuk memilih dan mengikuti agama tersebut, serta kewajiban untuk menjalani agama tersebut. Bagi orang ateis, pasti memiliki ungkapan sebagai wujud kesyukurannya atas capaiannya. Sekian video reaction dari saya. Terima kasih.